Febers, berjumpa kembali di podcast Feb Unpas Official Channel bersama aku Desi dalam program DM nih, diskusi mahasiswa bersama Tasiwa, yaitu Komunitas Wirausaha Mahasiswa. Nah sekarang kita kedatangan Ketua Umum dan Ketua Bidangnya. Oke, langsung aja ya kita sambut. Halo Zehan, halo. Halo Teh. Oke, sebelum dimulai boleh kita kenalan dulu nih sama Febers yang di rumah, dari Jihan dulu nih. Oke, halo semua. Halo Febers, di sini aku Zihan Rushda, angkatan 2020, program studi manajemen. Aku selaku Ketua Umum Komunitas Wirausaha Mahasiswa periode 2022 sampai 2023. Oke, keren banget ya. Sekarang Ilham nih. Halo Febers, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Alamsyah Aziz. Saya sebagai Ketua Bidang Kominfo di Tasiwa periode 2022-2023. Oke ya, ini seragam kalian nih Tasiwa? Iya, ini Iya. PDH kita. PDH-nya keren. Kalian ini berarti Jihan dulu nih, prodi apa Jihan? Aku dari program studi manajemen. Manajemen. Kalau Ilham? Kalau saya dari akuntansi. Akuntansi. Nah Ilham tuh tadi tuh dipanggilnya apa Ilham? Kalau misalnya saya biasa Iya. dipanggil sih Iyas. Iyas. Iya. Oke, sama teman-teman atau sama pacarnya nih dipanggil Sama Iyas? teman-teman. Oh, sama teman-teman. Oke. Yaudah aku manggilnya Iyas aja nih di Oke. sini ya. Oke. Nah, berarti dari manajemen, dari Iya. akuntansi. Iya. Nah, semester berapa nih untuk Jihan? Aku angkatan 2020, berarti sekarang semester 5. Kalau aku angkatan 2021 semester 3. Oke, ya lebih muda ya. Iya. Jadi masih kinyis-kinyis Febers gitu ya. Nah, buat Jihan nih kan udah masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis Unpas nih. Susah nggak sih jadi mahasiswa manajemen di sini? Kalau susah atau enggaknya mungkin di bagian ini Bu, ngebagiin waktunya. Ngebagiin Oke, waktunya ya. ya. Karena kan di sisi lain aku seorang mahasiswa aktif, apalagi udah semester 5 ya Teh. Terus aku juga aktif di bidang usaha. Terus sekarang Tasiwa Oke. sama lomba. Aku juga Oke. aktif di lomba gitu. Jadi udah mahasiswa, Iya, Masya Allah. organisasi, bisnis juga gitu kan, sama lomba. Iya, lomba. Kalau boleh tahu itu lombanya lomba apa? Aku juara 1 lomba debat nasional. Juara satu lomba Iya. debat. Jangan ada yang berani debat sama Jihan ya guys. Keren, Pasti keren. kalah ya, ini juara 1 nih. Nah kalau sama misalkan Ilham, Kalau aku susah nggak sendiri sih jadi mahasiswa akuntansi di sini? sebenarnya susah-susah gampang lah ya. Sama kayak Zihan, lebih susahnya tuh dalam membagi waktunya. Karena di samping harus kuliah, bisnis, Oke. organisasi, dan aku pun kerja gitu. Kerja di, Kantor pemasaran perumahan. terus itu gimana kuliah sambil kerjanya? Nah itu yang menurut Iya. aku sendiri susah gitu buat bagi waktunya. Kalau kerja jam berapa? Kalau kerja biasanya sebenarnya kalau aku kerja tuh lebih fleksibel karena emang kantornya memperbolehkan aku untuk kerja sambil kuliah gitu. Jadi lebih ngeanalisis juga kali ya Iya. kerjaannya. Nah, ada nggak sih selama kalian di sini jadi mahasiswa, organisasi juga, pengalaman unik selama kuliah di Unpas? Mau siapa dulu nih? Ini dulu deh. Oke, Kang. Ilham. Kalau misalnya pengalaman unik sih lebih banyaknya di pengalaman organisasi ya. Kalau misalnya di luar organisasi kayak kemarin salah satunya dari program kerja yang sebelumnya yaitu Bazar. Bazar. Itu oh, salah yang satu kemarin ya, pengalaman terunik baru yang ya. pernah saya alami gitu. Soalnya Kenapa? selama ini tuh kayak belum pernah Ada- ikutan bazar, nggak pernah ada menyelenggarakan bazar gitu di sekolah-sekolah tuh. Nah, uniknya ada cerita nggak sih bisa diceritain gitu selama bazar, misalkan apakah pembelinya gimana atau selama bazar gitu ternyata ada kejadian sesuatu gitu? Kalau misalnya menurut saya sendiri ada satu hal yang lumayan ya cukup menyenangkan lah ya. Apa tuh? Ada kan waktu itu sempat ada pembagian voucher. Nah, kebetulan saya iya, dapat. Di situ Oke. dari voucher itu kan standnya menjual makanan. Saya Iya. bagikan lah ke teman-teman saya gitu. Oke ya, Gitu jadi sih. memang dari organisasi juga ya banyak pengalaman. Iya. Untuk Jihan apa nih? Kalau aku sih lebih ke di kelas ya, Teh. Gimana? Jadi karena emang aku tuh orang yang aktif. Jadi aku tuh nggak sama kayak kebanyakan orang. Kalau misalkan Macu lah gitu ya. kalau nggak. Pak dosen bilang teori A, Iya. aku bakal ngebantah dengan teori B atau teori C. Karena kan kalau teori itu nggak ada yang eksplisit Benar. gitu. Pasti banyak referensinya. Nah, Benar. jadi karena emang aku udah sering aktif, jadi para dosen pun
berekspektasinya tuh lebih tinggi ke aku tuh kalau misalkan aku presentasi ataupun aku ngenyajiin suatu kajian ilmiah gitu nih. Jadi dosennya tuh kalau misalkan aku nggak speak up, dia bakal kayak Zihan mana, Aneh kayak gitu, ya. iya kayak gitu. Wajar aja sih menang 1 untuk lomba debat. Ini Iya, dosen aja di debat loh, Iya, hebat Masya gitu Allah. ya. Jangan macam-macam. Kamu udah punya pacar belum, Zihan? Enggak, aku nggak pacaran. Ah, nggak pacaran, Iya. keren ya. Jangan ya, nanti di debat. Nah, berarti nih dari ini Jihan manajemen, terus juga Ilham akuntansi. Iya. Nah, kalian udah ada minat kemana nggak sih untuk konsentrasi di prodi masing-masing? Buat Jihan dulu deh. Kalau aku untuk karir itu aku mau growth my parents company, punya perusahaan Jadi punya ke orang tua aku. lebih kewirausahaan Iya, jadinya. kewirausahaan tentunya. Kalau Ilham, Kalau aku sendiri sekarang tuh lagi tertarik buat masuk ke dunia perpajakan. dunia perpajak. Iya. Oke, keren ya. Nah, makanya tuh Febers jangan lupa buat masuk nih ke Feb Unpas ya. Selain memang organisasinya banyak, diwadahi juga ya, misalkan mau wirausaha, konsentrasinya juga diwadahi juga ya, ilmu-ilmu bekal-bekalnya untuk nanti kerja. Nah, terus juga nih Jihan, sebenarnya tipe mahasiswanya itu mahasiswa yang memang kuliah pulang ya, atau bahasanya kupu-kupu, atau kuliah nangkring. Kayaknya Jihan nggak suka nongkrong deh ya, atau kura-kura kuliah organisasi, atau ada lagi nih kupa-kupa tadi Apa kuliah tuh? pacaran. Ya. Kayak aku kura-kura deh ya. Oke, kura rapat. Iya, rapat terus gitu. Oke. Rapat kalau nggak lomba gitu. Oh, Ya, itu paling kalau bisa lomba berarti apa? Disingkatnya? apa ya? Nggak tahu ya, belum nemu ya. Kumbang. Kumbang. Boleh nanti Febers komen di bawah ya, kuliah lomba itu apa singkatannya ya. Oke, kalau Ilham sendiri? Kalau aku sendiri kuliah, kerja, organisasi. Kuliah, kerja, organisasi. Bingung ya, apa kayaknya udah bukan kupu-kupu lagi spesiesnya ya. Udah banyak banget. Nah selain itu banyak organisasi, terus juga kerja dan kuliah. Nah di situ kan kalian tuh berarti aktif banget. Nah, prestasi apa sih yang selain yang kayak organisasi ya? Prestasi apa yang udah kalian dapat? Nah, tadi kan Jihan itu debat ya, juara 1. Boleh diceritain nggak? Terus selain debat itu ada lagi nggak prestasi apa? Ya, jadi qadarullah Masya Allah, saya tuh aktif juga kan. Saya ikut lomba tuh debat nasional itu tentang politik identitas di Universitas Unsyiah Kuala Aceh. Itu waktu itu online kan Bu Teh. Nah, yang kedua aku ikut lomba English speech. Ya, itu juara 2. Iya, Terus mantap ya. Terus Saya insecure loh. Ya, business plan. Itu business plan bareng teman-teman gitu. Ya, itu juara 3 alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mantap pokoknya. Kalau Ilham sendiri? Kalau saya sendiri pernah ikut lomba pidato bahasa Indonesia, itu alhamdulillah juara 3. Terus lebih ke saya tuh waktu dulu lebih aktif di basket. Saya pernah lomba basket juara 1 sebanyak 2 kali. Sisanya ya juara 3 atau enggak juara. Ini banyak banget nih mahasiswa dari Feb Unpas tuh yang berprestasi mau akademik atau non akademik. Kayaknya perlu ada wadahnya nih ya. Setuju nggak sih ya ada wadahnya gitu ya? Setuju banget. Jadi biar lebih terarah dan lebih termotivasi dan didukung ya sama Feb Unpas ya. Nah setelah itu kalian di sini pakai baju PDH Tasiwa juga nih. Iya nih. Nah, dari organisasi yang banyak, terus juga kerja juga, bisnis juga. Kenapa sih tertarik buat gabung ke Tasiwa? Oke, karena di Tasiwa ini kan awalnya Bu Ina nih, Bu Ina kan waktu itu online tuh Teh. Online tuh jadi sepi peminat karena emang interaksinya kurang, susah banget. Nah terus ketika offline Tasiwa ini diaktifin lagi. Sebelumnya namanya tuh Hope. Hope tuh apa dulu? Apa ya? Kalau artinya ya harapan. Iya harapan gitu. Nah awalnya dipegang sama angkatan 2021 karena 2022-nya udah 2021 ya. Ini iya karena yang 2022-nya udah pada mencar gitu karena kan online kan kita didikan online. Nah ketika hadirnya komunitas ini akan menjanjikan sebagai wadah inkubator di mana saya sendiri emang punya jiwa entrepreneur yang tinggi seperti itu. Ketika saya melihat komunitas ini saya langsung berekspektasi
bahwasannya di komunitas ini bakal berkumpul orang-orang pengusaha juga, sama-sama mahasiswa dan diwadahi gitu sama FEB Unpas ini gitu Iya. Teh. Jadi makanya ya ada wadahnya, kenapa Iya. enggak? Iya. Iya. Ilham sendiri gimana? Kalau saya sendiri, sebenarnya saya juga baru masuk baru gabung ke Tasiwa ini tuh. Dipaksa sama jadi? Enggak. Oh, kirain. Karena Ada paksaan. karena memang setelah saya tahu bahwa Tasiwa ini sebagai inkubator untuk mengembangkan bisnis, Iya. saya pun tergugah gitu untuk bisa bergabung sama gitu ya. Tasiwa ini. Karena ya sesuai apa yang dicari sama Tasiwa, Iya. itu juga yang saya cari gitu. Oke, nah ceritain dong, kan kalian tuh baru gabung juga, tapi udah menjabat luar biasa ya posisinya di Tasiwa ya, keren. Nah kalau untuk Jehan, nah udah diamanahi jadi ketum. Nah, kok bisa sih? Ceritain dong ke Febers. Ya, jadi awalnya tentunya lewat voting ya Teh, lewat voting dan aku menang gitu. Aku ditunjuk sama Anak-anak atau Bu Ina? wakil dekan, Oh, wakil dekan wakil 3 dekan, ya iya. ditunjuk sama Bu Ina juga. Karena mungkin melihat jam terbang aku di organisasi udah banyak mungkin itu. Terus aku juga ya yang paling tua gitu. Kan udah nggak ada angkatan 2019 Teh. Oh gitu. Ya, jadi yang paling tua tuh di angkatan 2020. Nah, yang ada yang aktif itu saya kebetulan waktu itu langsung ditunjuk, terus di voting ternyata menang. Ya udah langsung, Zehan kamu resmi ya jadi ketua umum katanya. Rasanya Masya Allah kayak ini yakin nih, ini udah banyak banget gitu. Iya, tapi ya alhamdulillah ternyata ini juga BPH lainnya juga mendukung. Kinerjanya Maksudnya juga bagus. ada kayak ada pressure dari ketum nih gitu. Iya, Masya Allah jadi ya alhamdulillah bisa. Iya. Nah, untuk Ilham bisa ditunjuk jadi kabid apa? Kominfo. Kominfo. Nah, itu gimana ceritanya? Awalnya gini sih ceritanya. Kenapa aku tiba-tiba ditunjuk jadi Kabid Kominfo? Pertama, karena emang aku di organisasi itu sendiri udah biasa Main perihal sosmed. ngedit. Oh, kirain. Nah, kebetulan nih ada direkomendasiin sama Bitdila namanya. Dia tuh pengembangan komunitas, Kabid pengembangan komunitas. Ngerekomendasiin ke Tom Zehan kayak gitu. Jadi akhirnya lah Ilham Naik. jadi kabid Iya. Kominfo gitu. Nah, apa sih gitu dari Tasiwa ini ilmu dan benefit yang didapat sama kalian? Oke, jadi belakangan ini kita lagi emang ngebuka untuk orang-orang yang mau masuk, khusus angkatan 2020, 2021 sampai 2022. Tentunya Febers di sini Tasiwa ini benar-benar banyak manfaatnya. Kita ini mewadahi sebagai wadah inkubator untuk pengembangan dan juga edukasinya bakal diarahin sama dosennya langsung. Selain dari itu, komunitas ini tuh bukan hanya untuk yang sudah punya usaha, tapi yang mau punya usaha pun kita jamin habis dari Tasiwa minimal jadi reseller gitu. Jadi punya pegangan gitu Teh. Punya pegangan minimal itu. Iya itu minimalnya. Dari Ilham? Kalau tadi itu pertanyaannya apa? Kalau misalkan tergabung nih Tasiwa, apa sih ilmu yang didapat sama Ilham? Kalau misalnya ilmu yang didapat tuh pertama tentunya aku pun bisa ngembangin bisnis aku dengan cara berdiskusi sama anak-anak yang ada di Tasiwa. Soalnya di Tasiwa ini juga kan ada nggak sedikit gitu orang-orang yang udah punya bisnis dan juga bisnisnya itu udah lebih dari apa yang aku punya gitu. Jadi bisa saling sharing lah dalam kegiatan bisnis mereka kayak gitu. Jadi komunitas yang punya satu tujuan ya, untuk Iya. wirausaha gitu. Nah terus, untuk dari Tasiwa kan tadi banyak ya manfaat benefitnya. Nah programnya sendiri apa sih gitu? Oke, untuk program kerjanya di sini kita ada 3 bidang Teh. Jadi bidang yang pertama itu pengembangan usaha. Pengembangan usaha? Iya, itu kepala bidangnya Bida Ali. Terus bidang pengembangan komunitas dan bidang Kominfo ini di sini. Nah, untuk program kerjanya tentunya tadi sebagai pewadahan itu pertama. Terus kita juga membuka untuk peluang mahasiswa yang punya usaha. Jadi seperti bazar kemarin itu salah satu program dari kita dan akan banyak lagi program kedepannya. Tentunya di sini juga kita memiliki program kerja yang berkolaborasi Teh bersama komunitas luar seperti di ITB, Unpad dan universitas lainnya seperti tetangga kita nih di Unisba gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan dari Kominfo sendiri nih, program kerjanya apa? Kalau dari Kominfo sendiri, Terhadap Tasiwa ya. kalau misalnya dari Kominfo sendiri,
kebanyakan kita tuh program kerjanya lebih ke informasi-informasi yang ada seputar dunia wirausaha ataupun bisnis yang nantinya jadi satu bahan kajian atau satu bahan obrolan gitu yang nanti bisa dikembangkan oleh bidang pengembangan usaha dan juga pengembangan komunitas kayak gitu. Bedanya pengembangan usaha sama pengembangan komunitas itu apa ya? Kalau pengembangan usaha itu lebih ke pengarahan si mahasiswanya itu buat jadi pengusaha. Kalau pengembangan komunitas itu lebih ke ininya BPH-nya. Oke. Ya, jadi kayak penguatan internal, kerjasama dengan eksternal seperti itu. Oh gitu. Kalau intinya kalau pengembangan usaha tuh akademisi aja. Iya. Nah, akademik gitu. Oh, kalau itu lebih ke wirausaha gitu iya. ya. Nah, setelah itu program ke depan nih yang akan kalian garap ada nggak? Tentu dong ada. Boleh di-spill? Banyak ya. Di-spill sedikit-sedikit nih yang bisa di-spill apa? Kita akan menciptakan sudut literasi. Menciptakan Sudut literasi. Iya. Jadi di kampus itu nggak cuman datang pulang pacaran nongkrong gitu, nggak ya. Tentunya di sini kita nyediain insya Allah di Plaza kita bakal nyediain buku gratis boleh dipinjem, tapi bacanya di sana. Jadi ketika nunggu matkul atau misalkan lagi gabut kita bisa sambil baca-baca itu sudut literasi. Sambil kita ada kajiannya juga, ada whiteboard, terus kita ngebahas misalkan suatu materi tentang bisnis tentunya. Nah jadi bareng-bareng gitu, itu program yang terdekat sih. Oh yang terdekat, itu lokasinya udah ada? Udah ada. Di mana? Di Plaza. Oh di Plaza. Itu terbuka untuk mahasiswa? Iya. Mahasiswa aja atau? Semua boleh. Semua boleh. Iya. Semisalkan orang luar dari Unpas datang? Boleh. Boleh juga. Asal bacanya di sana gitu. Ya jangan dibawa. Asal Iya. Jangan dibawa gitu. Oke. Nah selama menjalankan program kan tadi banyak ya, mau yang udah berjalan maupun yang akan. Nah itu kalian dibantu sama siapa aja? Tentunya dibantu Bu Ina ya. Tentunya Bu Ina tuh udah kayak orang tua kita, kedua kita. Apa-apa ke Bu Ina. Terus ada juga Pak Restu, Pak Glenn, sama tentunya WD3. Oh WD3. Iya. Ya. Pasti ya, jadi membantu banget kalian. Ya lupa, Pak Hendra, maaf. Maaf Pak. Ya ada di sini lah ya. Nah, tantangan kalian yang pernah kalian hadapi gitu. Apalagi yang mungkin yang berkesan untuk kalian selama di Tasiwa. Boleh ini dulu. Kalau misalnya Laki-laki dulu ya. kalau misalnya kita ngomongin tantangan ya, Iya. mungkin tantangannya itu cuman ini aja sih, kan karena saya juga sibuk di luar ya, ngebagi waktunya gitu. Ngebagi waktunya itu tantangannya ya sih. susah sih ya. Susah banget, belum kerjain tugas, belum kerja gitu ya organisasi. Kalau ini sendiri? Kalau aku kan sebagai ketua umum, jadi tanggung jawabnya lebih banyak gitu ya. Iya. Nah di sini aku lebih ngewadahi, susahnya itu tuh, karena kan mereka juga pengusaha Betul. dan kita juga di sini komunitas, jadi sibuk gitu. Tolong rapat, maaf Mereka aku lagi bikin kue buat jualan gitu ya, lagi ngedit lagi ini, masya Allah gitu sih Ya, susahnya. susahnya Iya, ya. masya Allah itu susah banget. Ngumpulinnya itu banget ya, sampai susahnya. ujung-ujungnya online Zoom gitu. Dan itu sedikit kurang efektif kalau di Zoom itu. Iya sih, jadi beda ya, Iya, rasanya vibes-nya kurang beda. touch gitu ya. Nah, harapan kalian nih sebagai terutama nih ketum ya untuk Tasiwa. Saya harap di komunitas ini tuh benar-benar mewadahi sebagai inkubator, isinya orang-orang pengusaha semua atau yang mau punya usaha, dan there's no politic there. Aku harap itu, aku harap benar-benar real nature about entrepreneur, dan saling mendukung gitu. Seenggaknya keluar dari sini ada relasi, ada usaha pegangan seperti itu, biar kita not just about job seeker but also about job creator like that. Untuk Ilham? Kalau saya Udah nggak bisa berkata-kata. untuk aku sendiri ya, Insya Allah. harapan nggak terlalu banyak yang Takut mau aku kecewa gitu. sampaikan. Oh, enggak. Karena saya tuh tipe orang yang tidak suka berekspektasi terlalu tinggi. Iya. Kalau harapan saya tentunya Tasiwa itu bisa mengembangkan daripada usaha-usaha yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, nah tadi ya ngebahas Tasiwa udah banyak banget ya, mulai dari program dan program terdekatnya ya, sudut literasi itu. Nah, kalian kan masuk Tasiwa tuh karena memang interestnya pasti karena bisnis tadi ya. Terus Jihan juga udah punya bisnis. Iya, alhamdulillah. Nah, bisnisnya apa sih kalau boleh tahu? Oke, bisnis aku ada di 2 bidang.
ada jasa sama kuliner. Nah, kalau jasa itu aku punya baby spa di Garut. Aku orang Garut teh. Oh, orang Garut. Iya, usaha aku semua di Garut. Nah, baby spa ini tuh anak perusahaan dari orang tua aku yang klinik gitu. Nah, aku ngembangin baby spa-nya. Ya. Terus aku punya studio, tapi khusus bayi, semuanya itu khusus bayi. Studio foto. Iya, studio foto newborn photoshoot, itu sama cinematic gentle birth. Jadi proses orang yang ngelahirin, kita videoin kayak gitu. Itu jasa yang kita jual. Sekalian bisa promosi juga. Katanya nonton ada orang Garut kan, gitu. Nah, mau yang merit ini ngeliatin aja nih jauh teh di Garut. Oke, jadi ada baby spa dan photoshoot untuk baby. Dan kalau kuliner, aku ada usaha bakery. Terus sama aku juga jualan di kampus teh, jajanan si kami bareng teman-teman. Si kami itu apa aja? Jajanan ya ringan gitu kayak basreng kayak gitulah. Ya cemilan-cemilan 10 11 gitu ya. Terus kalau Ilham sendiri selain kerja kan tadi ya, udah ada bisnis belum? Nah, kalau misalnya untuk bisnis sendiri aku punya bisnis. Mungkin salah satunya liquid atau di vape. Oh, di vape itu. Ya, rokok elektrik. Nah, tapi aku tuh lebih ke resellernya karena nggak mungkin dong aku ngeproduksi liquid sendiri. Susah karena emang banyak beberapa mesin yang harus dipunya gitu. Iya, termasuk nge-ekstraknya kan, susah ya. Dan biasanya aku kalau misalnya ngambil stok buat liquid yang bakal dijual tuh ke Surabaya kayak gitu. Oke, lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Nah, ada tantangan nggak sih untuk ambil dari suppliernya itu? Sebenarnya tantangannya tuh cuman balik lagi sih, tantangannya cuma waktu gitu ya. Balik lagi karena sibuk tadi ya, apalagi kalian mahasiswa yang memang Hmm. kewajibannya ya di situ ya, terutama fokusnya. Nah, Jihan tuh tadi kan ada Jihan sama baby spa itu. Nah, itu tuh udah berdiri dari kapan? Itu udah berdiri dari tahun 2021. Oh, udah lumayan ya. Iya, udah lumayan lama sampai sekarang gitu. Nah, itu kan jauh ya usahanya, bisnisnya di Garut. Terus Jihan sendiri ada di Bandung. Nah, itu gimana cara ngelolanya? Kan selama kuliah online, aku tuh pasti kuliah di tempat kerja. Gitu. Pasti kuliah di tempat kerja. Nah, di sana aku mumpukin dedikasi para karyawan aku. Mereka biar supaya loyal, biar supaya berdedikasi tinggi gitu. Nah, selama aku sekarang ke Bandung, aku tuh pasti seminggu sekali pulang ke Garut teh. Aku mau sesibuk apapun, aku pasti pulang. Karena aku lihat opportunity in my company gitu. Jadi pasti chat gitu tentunya. Terus juga kan aku udah bikin program di Excel kan. Jadi kelihatan gitu, oh ini pemasukan berapa. Terus aku watch out from CCTV gitu. Seperti itu sih teh. Tapi lumayan nggak gampang juga ya diomongin mah kayak gini. Capek banget. Tapi pas pelaksanaannya susah gitu ya. Betul. Nah, kalian nih aktif banget ya, maksudnya kayak keren lah gitu. Aktif, berprestasi, terus juga udah coba cari cuan sendiri ya usia segini gitu ya, yang mungkin nggak cuma rebahan aja, kayaknya susah ya buat rebahan. Nah, coba deh bisa nggak sih nyemangatin buat Febers di rumah biar, atau apalagi generasi milenial yang memang sekarang banyaknya rebahan dan encok-encok gitu ya. Termasuk saya sih gitu ya. Nah, nyemangatin untuk bisa aktif kayak kalian, terutama untuk gabung di Tasiwa nih. Boleh, ini dulu. Kalau misalnya dari saya, di saat kalian masih punya kaki, kalian masih bisa berjalan. Di saat kalian masih punya tangan, kalian masih bisa untuk menggapai sesuatu. Di saat kalian punya pikiran, kalian masih bisa memimpikan sesuatu. Selama kita masih muda, kita harus berani untuk memimpikan sesuatu yang tinggi dan juga berjalan agar bisa menggapainya. Oke, keren banget. Tepuk tangan dong. Nah, untuk Jihan nih. Oke, jadi kebanyakan persepsi anak muda ini, oh mumpung masih muda, mending main dulu. Oh mumpung masih muda, enggak. Justru kita harus merubah. Oh mumpung masih muda, kita buka usaha. Karena ketika buka usaha setelah berumah tangga, itu mikirnya 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih dari itu. Untuk itu dari usia sekarang, cobalah buka opportunity, peluang-peluang yang ada. Apalagi di tahun 2023 yang jadi polemik, katanya 2023 itu gelap, resesi. Nah kita kalau misalkan kita nggak lari sekarang, kita bakal susah payah nanti keseret-seret seperti itu sih teh. Keren banget ya, masih pada muda tapi memang pola pikirnya udah jauh banget gitu ya. Alhamdulillah. Ya oke, nggak kerasa kita ngobrol udah lumayan lama nih, udah setengah jam gitu ya. Wow. Bener sih Nggak kerasa ya gitu ya, kayak di sini kayaknya aduh deg-degan. Oke, makasih banyak untuk Jihan dan juga Ilham. Nah, sebelum ditutup, boleh ajak Febers di rumah untuk gabung ke Tasiwa.
Boleh dari Jihan dulu. Halo Febers, jangan lupa ya join di komunitas wirausaha mahasiswa di mana sebagai inkubator mahasiswa. Jangan lupa, dadah. Oke. Nah, untuk Ilham boleh Febers di rumah atau sekarang nih udah pembukaan gelombang pendaftaran ya Iya. untuk Unpas. Boleh ajakin yang nonton tuh untuk gabung di Feb Unpas. Oke. Halo Febers, kalau misalnya kalian punya usaha ataupun kalian ingin membuat suatu usaha, mending kalian coba deh masuk buat gabung ke Tasiwa, karena di sini tuh kita bisa mengembangkan usaha kita bersama-sama gitu. Terus pantengin infonya di Instagram Tasiwa Unpas. Oke ya. Instagramnya apa? Makasih. Unpas. Iya, oke. Ya kerasa nih Febers ya, obrolannya seru banget nih, terutama mengenai Tasiwa ya, komunitas wirausaha mahasiswa yang ada di Feb Unpas. Oke, nah Febers jangan lupa untuk like dan komen video ini dan subscribe YouTube Feb Unpas Official Channel, dan jangan lupa juga kalian follow Instagram feb.unpas. Oke, aku Desi dan Zehan dan Ilham pamit bareng-bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.